Oke guys, welcome back di Bang Steny Channel. Oke, sekarang kita mau lanjutin. Kemarin kan kita udah bikin login. Sekarang kita bikin pengelolaan data setelah loginnya ya, menggunakan PHP. Audio Jungle. Oke, seperti biasa kita buka Notepad++ nya, lalu kita bikin view di situ dan kita kelola bikin PHP pengelolaan datanya di situ ya, bikin scriptnya. Dan kita langsung buka. Nah, di sebelah kiri kita udah melanjutkan yang kemarin ya, ada file-file di sebelah kiri kita. Ini latihan PHP ya, seperti ini. Kemarin kita udah bikin beberapa file dan kita harus lanjutkan ke view-nya, dan kita lanjutkan juga untuk bikin pengelolaan datanya. Oke, kita langsung bikin lagi untuk aplikasi kemarin. Kita buka dulu, buka browsernya ya guys. Nah, seperti ini, localhost latihan PHP. Seperti ini ya kemarin, dan kita juga buka juga untuk database-nya, localhost php-admin. Dan kemarin latihan ya foldernya, tabelnya latihan. Di sini ada Steny, passwordnya 12345 ya. Oke, yang belum tahu cara bikin loginnya, bisa nanti Bang Steny bikin di bawah ya linknya untuk lihat YouTube sebelum kita bikin pengelolaan data ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada Steny, login dulu ya, 12345. Nah, di sini kita udah bikin tampilan view. Nah, di sini kita mau bikin pengelolaan datanya untuk mengelola data, menambahkan data user, mengedit usernya, dan menghapus usernya ya. Oke, kita langsung masuk ke tampilan view-nya. Ini tampilan view-nya, kita masuk ke coding view-nya. Nah, seperti ini. Masih sama konsepnya seperti kemarin. Di paling atas ada cek akses. Jika username-nya, session-nya sudah ada, berarti kita bisa masuk ke loginnya. Nah, kita di sini tambahkan include koneksi titik PHP. Nah, jadi kita di sini bakal kita ambil koneksi yang terhubung dengan database-nya. Lalu kita di sini biar cepet kita copy paste aja ya. Oke, seperti ini contohnya. Sini kita di sini kita paste di sini. Nah, seperti ini ya guys. Ini HTML-nya. Lalu kita mau bikin di sini ada username, ada password. Nah, kalau ini kan kita copy paste dari login ya. Nah, sekarang kita mau buat tampilan listnya ya. List dari tabel user login. Berarti caranya bagaimana? Kita ini hapus dulu. Yang pertama adalah nomor. Yang kedua adalah username. Kita buang. Ini juga formnya kita buang ya. Nah, kita butuh tabelnya aja. Yang ketiga password. Yang keempat adalah email. Yang kelima adalah action, aksi. Oke, ini untuk tabel headernya. Nah, sebelumnya kita juga bisa pakai thead di sini. Ini bawaan dari HTML ya. Thead.
dan harus ada tutup T-head gitu. Oke, karena ini adalah headnya, kita ganti jadi TH aja, T-head ya. Oke, seperti ini ya. Setelah itu kita mau tampilkan listnya. Listnya itu adalah T body. Oke. T body. Seperti ini ya. Oke. Nah, di dalam T body ini kita akan looping dari database. Maksudnya apa? Untuk menampilkan yang ada di database itu apa saja sih? Sekarang kita baru punya Steny ya. Oke, kalau kita tambahkan ada Johnny dan lain-lain, nanti kita akan looping dan tampilkan di sini ya guys. Oke, nah, sekarang kita masuk lagi ke sini, kita bikin query query MySQL-nya. Oke, di sini kita langsung bikin $query sama dengan MySQL underscore query. Oke, seperti ini. Kita bikin query untuk menampilkannya. Select bintang from user login. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita bikin di sini kan ada nomor ya. Kita bikin penomoran juga, bukan penomoran, bikin nomor urut dari 1 sampai dengan selanjutnya. Kita bikin di sini $nomor sama dengan 0. Di bawahnya kita bikin while. Itu kan? While yang di while itu berarti kita bikin namanya $data sama dengan, itu kan? MySQL underscore fetch array. Seperti ini ya guys. Oke, MySQL fetch array. Di sini apa yang dimasukkan dalam ini variabel query-nya ya. Seperti ini, seperti ini. Setelah itu kurung buka, kurawal. Kita bikin lagi di sini PHP kurung tutup, kurawal. Seperti itu guys. Nah, lalu apalagi? Nah, kita bikin TD-nya di sini. Bukan bikin TD, TR-nya dulu. TR. Oke, seperti itu. Di sini ada TD. Apa yang pertama kita tampilkan adalah nomor. Nah, ini kan kita bikin nomornya dari 0 ya. Kita coba dulu ya. Tanda tanya PHP echo $nomor seperti ini. $nomor. Ini maksudnya tutup tadi dulu ya guys. Oke, kita bikin copy paste aja ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, setelah lagi 5. Oke, yang kedua kita ingin menampilkan username ya, username. Berarti kita tampilkan di sini $data username. Seperti itu. Kita copy paste di sini. Nah. Oke. Yang selanjutnya adalah password. Yang selanjutnya adalah email. Ini kita menampilkannya sesuai dengan huruf besar kecilnya key sensitif ya, dari
field di database-nya, field di tabelnya. Dan yang terakhir, di sini kita bikin di dalam TD ini adalah ahref apa? Kita tutup dulu ya. Seperti ini. Yang pertama untuk edit data ya. Yang pertama untuk edit data, yang kedua untuk hapus data. Sini edit. Sini pemisah, bikin aja pemisah. Sini hapus. Save. Oke, setelah ini apakah berjalan? Kita lihat bersama-sama. Refresh. Ding. Oke, di sini nomornya 0. Kenapa? Coba kita bikin di sini tambahannya. $i, $no, plus plus. Klik. Nah, mulai dari 1 ya. Oke, selanjutnya. Oh, ini belum ada bordernya guys. Kita masuk di sini. Oke, bordernya berarti kita isi aja 1. Cell paddingnya masih 0 ya. Kita lihat. Klik. Nah, seperti ini ya guys. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini ya. Selamat datang Mas Denny, dan usernya ada 1 karena kita baru punya 1. Oke, sekarang kita mau bikin input datanya guys. Input datanya berarti kita bikin tombol untuk tambah datanya ya. Di sini kita bikinnya di dalam atau di luar, di sini aja ya. Ini logpad-nya juga sini aja. Oke, kita pindahkan ke sini. Kita bikin lagi di sini. Sorry, ini pemisahnya. Nah, ini tambah data. Kita bikin namanya insert ya, insert.php. Oke, tampilannya seperti ini. Tambah data, logout. Kita tambahkan plus ya di sini. Plus tambah data. Nah, tambah data logout. Seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, seperti ini. Nah, tahap selanjutnya adalah kita harus membuat script untuk menambah datanya ya. Karena kita mau menambahkan data selain yang namanya Steny, gitu kan. Jadi jangan lupa kita masuk ke Notepad++, file, new. Di sini kita buat namanya apa? Tambah data. Berarti kita caranya gimana? Copy paste lagi aja ya, biar cepet. Nah, ini aja. Kita copy paste di sini. File, save. Di sini namanya insert.php. Nah, sudah tersimpan. Yang pertama pastinya ada session start. Yang kedua, kita bikin di sini namanya bukan form login lagi, tapi namanya tambah data. Oke, kita ganti. Lalu di tambah data ini kita masuk ke di sini kita ganti. Yang pertama memang username, yang kedua password, yang ketiga adalah email ya. Email di sini tipenya teks. Di sininya tipenya email. Di sini email name-nya. Oke, seperti ini ya. Terus kita bikin di sini ada submit juga. Di submit kita bikin namanya insert seperti itu ya. Value-nya insert juga. Insert gitu ya. Oke, di sini name-nya kita ganti insert. Nah, di sini prosesnya bukan proses login lagi. Kita nanti akan bikin proses untuk menambahkan data, namanya proses data. Proses data, metodenya post. Begitu ya. Oke, kita lihat dulu tampilannya akan seperti apa. Kita klik tambah data.
Nah, tambah data, tampilannya seperti ini. Berarti tampilan sudah oke, dan kita tinggal bikin pelemparannya saja. Kita lihat di sini, name-nya insert, terus actionnya kita larikan ke proses data. Oke, kita lanjutkan file, new. Oke, di sini kita save dulu. Namanya proses data .php. Kenapa dites dulu? Biar tag PHP atau ada errornya kita tahu. Seperti ini, PHP. Nah, ini warnanya langsung merah kan? Kalau belum di save jadi PHP, kita nggak tahu itu merah apa-apa gitu. Warnanya hitam semua. Oke, kita masuk bikin error underscore reporting. Kita matikan saja error reportingnya dengan 0. Oke, selanjutnya kita pakai include ya. Include dalam kurung seperti ini ya guys, seperti yang view tadi. Di sini ada include koneksi. Oke, nah seperti ini. Kita copy paste aja ya, biar cepat. Nah seperti ini ya. Jadi sekarang kita mau bikin query-nya nih, query untuk menginsert atau memasukkan data. Oke, berarti kita di sini bikin if. Oke, if-nya apa? Yang pertama kita lihat name-nya insert ya. Oke, kita lihat di sini. If bukan insert begini, maksudnya $post. Nah, seperti ini kan, kita melempar insert. Jika $post insert tidak sama dengan kosong, berarti terisi dong. Atau nggak usah begini juga bisa, pakainya tanda seru di sini. Nah, sama ya. Oke. Dia sama dengan kosong, maka kita bikin penampungannya dulu, variabel dulu. $username sama dengan, kita copy paste biar cepat. Yang pertama username, kita lihat di sini ya. Apa saja? Kita lihat ada name-nya username, password, email. Oke, ada 3 ya. Berarti kita bikin di sini username, password, dan email. Seperti itu ya guys. Setelah itu kita ngapain lagi nih? Kita bikin query. $query sama dengan apa yang kita bikin? MySQL query. Kita bikin query insert data ya. Karena mau biar simple, kita bikin query insertnya jangan pakai value, tapi langsung seperti edit data atau update data. Caranya bagaimana? Seperti ini dulu. Insert into, apa nama tabelnya? Latihan. Insert into latihan, gitu kan? Kok latihan itu nama database, nama database-nya. Berarti insert into user login. Nah, seperti ini ya. Set, langsung bikin di sini. Username sama dengan, gitu kan? Apa? Username sama dengan $username. Gini, oke, koma. Copy paste. Password sama dengan $password, gitu kan? Copy paste lagi di sini ya, biar cepat. Email sama dengan $email, gitu. Oke, kalau sudah selesai, kurung tutup. Ini kelebihan. Kalau sudah selesai, kita bikin kurung tutup. Di sini kita tambahkan or die. Jadi kalau gagal langsung die aja ya.
MySQL, sorry, oke di sini underscore kurang L, oh nggak kelihatan, MySQL underscore error, seperti ini, kurung buka kurung tutup, oke, enter di sini. Apalagi setelah itu kita bikin di sini validasinya if, gitu kan, $query, gitu ya. If $query, maka echo petik-petik, kita bikin keterangannya apa ya, di sini pakai simpan berhasil gitu aja ya, simpan data berhasil tanda seru. Oke, yang kedua echo apa, jadi nanti setelah kita simpan, kita kasih tulisan simpan data berhasil, lalu balikin lagi ke view.php. Berarti kita di sini bikin meta http equif refresh. Jadi di sini meta http strip equif, gitu ya. Meta http equif sama dengan petik-petik refresh, lalu konten sama dengan detik, 2 detik ya, kita bikin 2 detik, titik koma, URL-nya kemana, URL sama dengan ke view.php ya, view.php. Oke, seperti itu. Kita tinggal tutup petiknya dan tutup metanya. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, kita simpan, save. Bentar ya, saya lihat dulu apakah ada masih yang kurang. Ini oke, meta http dari atas ya, include koneksi sudah, error reporting, koneksi, insert, oke, insert masuk, username, password. Oh, ada yang kurang ternyata sepertinya di sini. Password itu kita ini kan proses data untuk data baru ya. Jangan lupa password kita di MD5. Kita encrypt ya, jadi MD5 ya. Nah, seperti ini. Email $post email, oke, insert into user login, set username sama dengan $username, koma password sama dengan password, koma email sama dengan email, or die MySQL error, if $query. Oke. Nah, kita coba ya sekarang ya. Semoga berhasil ya. Kita refresh dulu. Kita balikin dari awal seperti ini ya. Tambah data. Kita masukin misalnya Johnny. Pakai kecil semua dulu ya biar gampang. Johnny. N-nya 2, passwordnya 12345. Emailnya johnny@gmail.com, seperti itu ya. Simpan berhasil. Nah, harusnya meta HTTP-nya jalan ya guys. Ini meta HTTP-nya nggak jalan, jadi tidak balik ke view.php. Jadi caranya gimana? Kita cek meta HTTP ini. Meta HTTP ini kita cek ada yang salah apa enggak ya. Kita lihat di sini masih simpan berhasil. Data sudah berhasil ya guys. Tapi dia belum ke refresh. Oh, T-nya 2. Astaga. Meta. Seperti ini, meta HTTP equif refresh konten. Sebentar, saya lihat petiknya dulu. Petik siku meta HTTP strip equif. Iya benar, sama dengan petik refresh konten sama dengan 2 titik koma URL sama dengan view.php. Oke, save ya, simpan ya, jangan lupa disimpan. Tadi saya udah simpan, Ctrl S. Kalau sudah, kita back. Kita back lagi. Ini Johnny udah masuk ya, Johnny 12345. Oke, sekarang tambah data lagi. Papa, username Papa, password 12345. Sini Papa
gmail.com. Seperti itu ya. Kita simpan. Thread. Yeay, berhasil. Untuk tambah data selesai. Kita sudah punya Steny, Johnny, dan Papa. Selamat datang Steny. Oke, kita coba ya login pakai Papa. Nanti di sini harusnya namanya selamat datang Papa, betul nggak? Oke, kita logout dulu. Papa, passwordnya apa? 12345. Wih, selamat datang Papa. Berhasil ya, kita berarti sudah membuat insert data, dan untuk mengelola datanya baru insert nih. Kita baru harus ada edit dan hapus ya. Oke, kita logout, kita balik lagi ke admin ya. Admin Steny 12345. Oke. Nah, di sini yang paling gampang kita bikin hapus dulu ya. Oke, kita mau menghapus data Johnny atau Papa, terserah deh. Yang penting kita bikin dulu ya. Oke, kita masuk ke Notepad++, kita bikin file new. Karena di sini kita langsung mau hapus, berarti kita masuk ke view ya. Di view, di sini kita ada hapus kan? Nah, ini dia. Linknya kemana? Berarti di sini kita ke proses data juga. Kita bikin satu proses ya, namanya proses data. Oke, jadi di proses data itu ada hapus ya, insert, edit, dan hapus. Nah, jadi kita di sini bikin ada hapus. Di sini ada proses data, gitu kan? Titik php, tanda tanya hapus sama dengan 1, dan id sama dengan id-nya adalah dari looping id user. Betul nggak? Kita lihat ya. Di sini nama ID-nya ID user. Oh ya, betul. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita udah bikin ya proses data titik php, tanda tanya hapus sama dengan 1, dan ID sama dengan ID user ya. Oke, kita save. Oh, saya sudah save tadi, Ctrl S. Kita lihat di aplikasinya. Kita jangan klik, kita tunjuk saja. Yang pertama, kita lihat di paling bawah. Yang pertama, kita lihat di paling bawah kiri. Kalau kita tunjuk, tanda tanya hapus sama dengan 1 dan ID sama dengan 1. Kita turun ke bawah, ID sama dengan 2. Kita turun ke bawah, ID sama dengan 3. Oke, berarti sudah berhasil ya. Sekarang kita bikin proses delete-nya, proses hapusnya. Proses data, kita bikin di proses data sini. Oke, kita copy paste biar gampang. Nah, seperti ini. Berarti tadi kita lempar hapus ya. Hapus sama dengan 1. Berarti jika hapus, gitu kan. Dan karena kita lempar data tidak menggunakan post, kita jadi pakai get ya. Oke. Jika hapus tidak kosong, gitu kan, maka kita harus menjalankan apa? Berarti ini kita hapus dulu. Kita bikin di sini yang pertama $ID, penampungan ID-nya ya. $post diganti jadi $get. Di sini yang kita lempar tadi adalah ID ya. $ID sama dengan get ID. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita bikin script di sini. Scriptnya adalah berarti hapus sampai sini ya. Delete, gitu kan? Script query untuk menghapus data ya. Berarti delete from ya. Delete from user login, from tabel user login, where, gitu kan? Where ID user sama dengan ini $ID. Jadi kalau kita pilih Steny berarti ID-nya 1. Kalau kita pilih Johnny berarti ID-nya 2. Kalau kita pilih Papa berarti ID-nya 3. Kalau kita hapus yang Johnny berarti di sini otomatis delete from user login where ID user sama dengan 2. Nah, oke, setelah itu sama kita ganti
Oke, pemberitahuannya apa? Hapus data berhasil. Sini hapus data berhasil. Oke, kita simpan, Ctrl S atau file save. Setelah kita simpan, kita lihat lagi di sini, refresh. Kita hapus yang papa. Hapus ya, klik. Hapus data berhasil. Oh, hilang. Yeay. Untuk hapus data berhasil. Papa sudah hilang. Kita lihat di database. Papa juga nggak ada. Oke, kita bikin lagi tambah data. Namanya Papa. Passwordnya 12345. Emailnya papa@gmail.com. Simpan. Simpan data berhasil. Tarang! Ada lagi papanya. Berarti untuk hapus data kita selesai ya guys. Untuk hapus data kita sudah selesai dan selanjutnya kita harus membuat edit datanya ya. Kita masuk ke sini di view, kita bikin di sini edit data, php. Nah, kalau edit data.php itu buat apa? Buat mengelola, mau rubah username-nya, mau rubah password-nya, mau rubah emailnya, itu bisa ya guys. Kalau untuk hapus data, kita hanya membutuhkan ID-nya saja, ID mana yang mau dihapus. Begitu guys. Oke, untuk update data atau edit data, kita buat satu file lagi. Nah, ini tadi kita udah buat ya di sini. Kita copy paste aja dari yang insert, seperti ini, paste. Simpan. Mana simpannya? Oke, jadi namanya edit data.php. Pakai edit data apa edit doang? Edit aja deh. Itu ya. Nggak usah pakai data ya. Set. Oke. Berarti di view-nya kita bikin namanya edit.php gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Oke, simpan. Nah, di sini untuk edit data, berarti apa yang kita lakukan? Yang pertama seperti biasa, kita samakan dengan yang view karena kita mau ngambil data dari database. Berarti yang kita butuhkan adalah session start, koneksi dan cek aksesnya ya, gitu ya. Nah, cek akses dan koneksi. Setelah itu apa? Di sini kita get $ID. Ada yang kurang. Untung saya ingat di sini tanda tanya ID sama seperti hapus. Jadi kita bikin kurang tutup. Jadi kita mau edit ID yang mana yang mau diedit? ID-nya Papa, Joni, atau Steny, gitu kan? Oke, sekarang edit .php dan ID sama dengan user ID. Kita lihat, refresh. Kita lihat di paling bawah, pojok bawah kiri ya. Edit .php tanda tanya ID sama dengan 1. Yang kedua, si Joni sama dengan 2. Yang ketiga, si Papa sama dengan 4. Karena apa? ID 3-nya tadi sudah dihapus. Ditambahkan lagi dengan nama Papa dan ID-nya akan melanjutkan menjadi ID keempat. Oke. Kita langsung lanjutkan ke proses editnya. Bukan prosesnya. Kita bikin dulu form editnya ya, form editnya. Oke, di sini kita $ID sama dengan $get. _get, gitu kan? Apa yang kita get? ID. Jadi waktu kita klik edit, maka otomatis ID-nya terlempar dan di get sama kita di edit.php ini. Oke, setelah itu kita bikin query, $query atau $view. Kita kan mau nge-view ya. $view sama dengan MySQL fetch array, gitu kan? MySQL fetch array. Setelah itu di dalamnya ada MySQL query. Setelah itu apa? Kita select bintang from user login, gitu kan? Select bintang from user login where apa? ID user sama dengan $ID. Seperti ini guys. Kita ngapain pakai petik ya? Oke, seperti ini guys.
lupa kita pakai petik selectnya maksudnya. Nah, seperti ini ya. Berarti di sini kita udah bikin variabel view untuk menampilkan user login dengan ID yang kita pilih gitu kan. Lalu kita di sini ganti dulu jadi namanya edit data. Oke, di sini juga namanya edit data. Oke, di sini tetap larinya ke proses data ya. Name-nya kita ganti apa? Kita ganti name-nya menjadi edit data. Oke, seperti ini. Oke, edit data. Edit. Nah, seperti ini guys. Kalau sudah, berarti kita username. Yang pertama, username. Kita tampilkan username sebelumnya apa yang ada dari database ya. Berarti ini kita buang. Value sama dengan kita ambil dari sini ya, $view ya. Berarti kita copy dulu yang ini ya. $view. PHP echo $view apa? Namanya username. Oke, titik koma, tutup. Kita copy lagi biar cepat. Di sini. Oke. Berarti ini isinya password, ini isinya email. Simpan atau Ctrl S atau file save. Seperti itu ya. Kalau sudah, berarti kita refresh. Kita klik edit yang mana? Yang Joni yang papa deh. Klik edit. Nah, seperti ini guys. Papa. Beda kan ya? Kalau saya back, kalau tambah data ini kosong karena data baru. Kalau edit data, mana yang mau kita edit? Papa. Berarti data papa itu tertampil semua di layar. Kalau kita edit yang Joni, berarti data Joni itu tampil semua di layar. Begitu ya? Berarti kita mau edit yang papa. Sekarang, apakah kita bisa klik edit? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum bikin prosesnya, proses datanya. Oke, untuk merubah ke database-nya. Kita sekarang bikin query untuk database, yaitu untuk update. Oke, kita masuk tetap ke proses data. Di edit ini, kita pastikan actionnya ke proses data, metodenya post, dan name-nya edit data. Oke, kita masuk ke proses data. Di sini ya guys ya. Oke, setelah itu kita copy paste lagi biar lebih cepat. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya biar jelas. Oke, berarti tadi di sini ada edit data. Jika edit datanya tidak kosong, maka apa? Yang pertama itu sebentar. Waktu edit data. Kita lihat dulu ya. Kita lihat ada yang kurang kayaknya nih. Saya pikirin dulu. Ini edit data. Jika edit data, berarti edit itu scriptnya adalah update user login. Oke, berarti ada yang kurang. Apa yang kurang? Update user login itu harus ada kondisinya. Kondisinya apa? ID-nya yang mana gitu kan? Berarti kita ada yang kurang guys. Kita balik ke edit di sini. Nah, Oke. Kita enter di sini biar jelas ya. Oke. Kita bikin di sini copy paste saja ya. Kita bikin input type. Tipenya hidden aja, nggak usah diliatin. Name-nya adalah ID user. Value-nya adalah ID user. Oke, ini buat yang uniknya ya. Berarti kita edit berdasarkan ID user. Karena ID user kita pakai auto increment, jadi tidak akan sama gitu kan. Tidak akan ada ID yang sama, tidak akan ada redundansi data gitu ya. Ya, seperti itu. Berarti kita langsung masuk lagi ke proses data. Nah, di sini berarti yang kita post kita kurang adalah ID user. Di sini yang kita tambahkan. Oke, ID user. Di sini kita bikin ID user. Berarti update user login, set username sama dengan $username, password sama dengan $password, email
sama dengan dolar email gitu kan. Where, di sini kita tambahkan where ID user sama dengan apa? Dolar ID user. Ya, betul. Dolar ID user. Seperti ini ya guys. Berarti kalau sudah, apa yang terjadi jika berhasil? Simpan data atau edit data berhasil. Kita kasih tampilannya. Oke. Simpan. Ctrl S atau file save. Saya lihat dulu sebelumnya. $post edit data tidak sama dengan kosong, maka masukin ID user ke variabel ID user, username oke, password oke, update user login, set username oke, passwordnya di MD5 ya, ya udah, password oke, dan selesai. Kalau sudah, kita masuk, kita refresh dulu ya, kita refresh, kita ganti yes papa, username-nya, passwordnya adalah papa saja ya, emailnya yes papa, passwordnya yes papa juga deh, yes papa, username-nya yes papa, gitu kan. Edit data berhasil dan kembali, tada. Oke, cara untuk mengetesnya bisa apa enggak gitu kan, tadi itu sudah berjalan apa enggak. Yang pertama adalah tadi namanya papa, sekarang udah berubah ya, dan namanya papa @gmail.com sekarang sudah berubah juga jadi yes papa. Nah sekarang passwordnya benar apa enggak? Kita tadinya kan 12345, sekarang kita rubah jadi yes papa. Oke, kita logout dulu ya. Namanya yes papa, sorry, yes papa. Oke, passwordnya adalah yes papa. Enter. Dan selamat datang yes papa. Berarti kita berhasil. Oke, kita logout lagi. Kita ganti lagi, balik lagi ke Steny 1 2 3 4 5. Selesai. Berarti materi kita hari ini untuk pengelolaan data, insert, update, dan delete. Login dulu ya pertama ya. Untuk login, insert, update, dan delete itu kita sudah selesai ya guys. Untuk materi selanjutnya mau dilanjutin lagi? Oke, tinggal tulis di kolom komentar ya, mau dilanjutin apa enggak gitu kan, sambil kita mau inovasiin apa lagi sih, mau bikin apa lagi sih gitu loh. Oke guys, untuk materi sebelumnya, untuk bikin login awalnya nanti saya juga bakal tulis linknya di deskripsi bawah, dan untuk script code ini saya juga akan upload juga, kalian bisa langsung download di YouTube yang akan saya upload selanjutnya. Oke, terima kasih guys, sampai jumpa, salam sukses.